Diduga sopir mengalami microslip saat berkendara, satu unit minibus ringsek akibat menabrak truk di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 71 Karawang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan tersebut, pemudik diimbau untuk selalu menjaga kondisi kesehatannya. Mobil minibus ini ringsek pada bagian depan akibat menabrak buntut truk di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 71 Karawang, Jawa Barat. Sopir yang sempat terjepit di kabin kendaraan segera dievakuasi petugas hingga mendapat perawatan sementara. Kecelakaan bermula saat mobil melaju dari Cirebon menuju Jakarta. Diduga akibat kelelahan dan sopir mengalami microslip hingga tabrakan tak terhindarkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dan sopir yang terluka segera dilarikan ke rumah sakit. Diperkirakan hari ini masyarakat mulai melakukan perjalanan arus mudik menuju kampung halamannya untuk merayakan Lebaran 1447 Hijriah. Dan sejak tadi pagi, gerbang tol Cikampek Utama juga sudah mulai ramai dengan kendaraan pemudik. Meski belum terjadi penumpukan kendaraan, namun kepadatan di tol Cikatama sudah mulai ramai dengan kendaraan pemudik yang akan menuju kampung halamannya. Diprediksi kepadatan akan terjadi siang hingga malam nanti. Pihak Jasa Marga memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2026 terjadi pada tanggal 15 sampai dengan 17 Maret 2026. Lantaran banyak perusahaan yang sudah memperlakukan cuti Lebaran bersama. Pemerintah juga memperlakukan diskon tarif tol 30% dan diimbau pemudik untuk mempersiapkan kondisi fisik yang prima, kendaraan, dan pastikan saldo e-tol tercukupi. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Nata Arman di gerbang tol Cikarang Utama, Bekasi, Jawa Barat. Nata, apakah kepadatan kendaraan pemudik ini sudah semakin terlihat dan adakah rencana untuk diberlakukannya rekayasa lalu lintas? Baik, selamat siang Camar dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada siang hari ini cenderung masih landai, ramai lancar, belum ada penumpukan kendaraan yang terjadi. Bahkan sejak tadi pagi kami pantau masih lancar, meskipun memang jika kita bandingkan dengan kemarin, volume kendaraan yang mengarah ke arah tol Trans Jawa ini memang lebih banyak. Dan berdasarkan data juga lebih dari 250.000 kendaraan yang sudah melintasi ke arah tol Trans Jawa. Dan angka ini pun akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Dan memang untuk puncak arus mudik sendiri ini akan berlangsung tanggal 17, maksud kami tanggal 15 hari ini sampai dengan tanggal 17-18. Mengingat banyaknya masyarakat ataupun dari karyawan yang sudah memperlakukan cuti bersama dan dimanfaatkan untuk melakukan mudik kampung halamannya. Kemudian selain itu juga pemberlakuan sistem rekayasa lalu lintas juga memang sudah dipersiapkan secara matang dari pihak kepolisian. Namun kembali lagi melihat situasi di lapangan seperti apa. Jika memang volume kendaraan sudah mulai meningkat, kemudian sudah over kapasitas, ini maka pemberlakuan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow akan diberlakukan terlebih dahulu, baik itu secara sepenggal ataupun secara nasional. Namun jika memang kontraflow sudah dilakukan namun masih tetap membludak, maka akan diberlakukan sistem yang lebih kompleks lagi, yakni one way atau satu arah mengarah ke arah tol Trans Jawa, mengingat volume kendaraan yang melintas ini lebih banyak mengarah ke arah tol Trans Jawa. Kemudian jika Anda ingin melakukan perjalanan menuju ke arah Jakarta dari arah Jawa, ini Anda bisa melakukan perjalanan melalui jalur arteri. Kemudian selain itu juga tadi sekitar pukul 6 pagi sempat terjadi kecelakaan lalu lintas yang diduga akibat adanya microslip akibat kelelahan dalam kendara. Ini pun menjadi perhatian dan juga atensi secara bersama bagi seluruh masyarakat yang ingin melakukan arus mudik. Ini untuk memperhatikan kondisi badan Anda dipastikan harus fit. Selain kondisi tubuh Anda, kondisi fisik kendaraan pun ini harus diperhatikan. Seperti contohnya rem, kemudian juga ban, dipastikan semuanya dalam kondisi yang prima untuk menunjang sarana perjalanan Anda menuju ke kampung halaman dengan aman dan juga nyaman. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Camar. Baik, terima kasih rekan Nata Arman melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kepadatan arus mudik juga sudah terasa di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Sejak pagi tadi, ribuan pemudik pemotor yang membawa serta keluarga memadati area penampungan yang kini sudah dipasang tenda untuk menghindari panas. Ribuan pemudik motor sudah memadati tenda di kawasan Pelabuhan Ciwandan, Cilegon sejak pagi tadi. Para pemudik yang melalui Jalan Lingkar Selatan menuju ke Pelabuhan Pelindo Ciwandan ini hendak menyeberang ke Pulau Sumatera. Para pemudik memilih pagi hari untuk menyeberang agar tidak kepanasan, serta dapat melanjutkan perjalanan di wilayah kampung saat kondisi masih terang.
mengingat sejumlah ruas jalan di Sumatera rawan kecelakaan dan diprediksi antrean akan semakin tinggi hingga malam nanti, mengingat hari ini merupakan akhir pekan serta sebagian masyarakat sudah mulai libur dan memilih berangkat lebih awal mudik. Di Pelabuhan Merak Banten sudah ada rekan Salam Pulungan di sana. Selamat siang Salam, apakah kepadatan kendaraan pemudik sudah kembali terlihat siang hari ini? Ya betul sekali Camar dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang ingin melintas menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung di momen arus mudik Lebaran 2026. Karena memang dari data informasi yang kami dapatkan dari pihak PT ASDP, ini tercatat untuk pada hari kemarin dalam kurun waktu 24 jam ada lebih dari 17.000 kendaraan yang sudah melintas menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan memang ini jumlahnya cukup meningkat sebanyak kurang lebih 65,7% jika dibandingkan dengan periode pada tahun lalu. Dan memang untuk mengurai kemacetan, dari pihak PT SDP juga melakukan sistem rekayasa lalu lintas dengan menggunakan delaying system dan juga single ticket, di mana ini masih akan berlaku hingga tanggal 20 Maret 2026 mendatang. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Camar dan juga pemirsa, bahwa dari pantauan kami di lapangan, mayoritas kendaraan yang melintas ini memang masih didominasi oleh kendaraan plat B asal Jakarta yang memang ini mereka sengaja untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal karena mereka ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama dengan keluarga di kampung halaman, kemudian juga untuk menghindari kepadatan yang biasanya terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kemudian juga tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan sejumlah pemudik begitu yang memang mereka ini sengaja untuk melakukan perjalanan mudik pada waktu gelap, terutama pada waktu malam hari, untuk menghindari panas terik matahari. Seperti yang terjadi pada saat ini, di mana untuk suhunya sendiri di Pelabuhan Merak ini mencapai 30 derajat Celcius. Tapi dirasakan oleh banyak orang di sini, ini terasa seperti 36 derajat Celcius, Camar dan juga pemirsa. Maka dari itu juga tadi dari pihak PT SDP ini juga menghimbau kepada para pemudik agar bisa memperhatikan waktu keberangkatan, agar nantinya memang bisa menjadi kenyamanan dan juga tolak ukur kenyamanan dan juga keberhasilan dalam melakukan perjalanan mudik menuju ke kampung halamannya, terutama di Pelabuhan Merak Banten ini. Dan memang untuk puncak arus mudiknya sendiri di Pelabuhan Merak ini baru akan terjadi pada tanggal 17 dan juga 18 Maret mendatang. Camar. Rekan Salam Rahmat melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, selamat bertugas kembali. Dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, kepadatan pemudik terlihat di counter check-in penerbangan domestik. Ribuan pemudik memilih menggunakan pesawat menyusul diskon tiket pesawat 18% yang berlaku sejak 14 Maret hingga 29 Maret 2026. Ribuan calon pemudik terpantau memadati counter check-in penerbangan domestik Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Rute penerbangan favorit pun masih didominasi tujuan Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Padang. Pada H-6 Lebaran, lonjakan terus terjadi dan pada hari ini ada 174.023 penumpang akan diberangkatkan. Total ada 1.159 jadwal penerbangan atau naik 28% dibandingkan hari biasa. Dan jumlah ini belum termasuk extra flight yang diajukan maskapai. Lonjakan pemudik ini diduga dipicu kebijakan pemerintah terkait diskon 18% yang berlaku sejak 14 Maret hingga 29 Maret 2026. Takutnya padat karena tahun lalu itu pulangnya H-3 dan itu di sini dari antrean untuk bagasi itu penuh banget. Diprediksi puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta terjadi pada 18 Maret atau H-3 Lebaran. Pemudik pun diimbau agar datang 3 jam sebelum jadwal pemberangkatan agar tidak tertinggal pesawat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sejumlah pemudik di Kalimantan Tengah yang akan pulang ke kampung halaman tertipu tiket palsu. Korban membeli tiket melalui perantara dengan harga yang sama. Para calon penumpang kapal di Pelabuhan Sampit ini belum bisa mudik ke kampung halaman di Surabaya, Jawa Timur setelah diketahui tiketnya palsu. Para korban tak mengetahui jika tiket kapal Kirana 3 yang dimiliki palsu dan membeli melalui perantara.
Tiket palsu diketahui para korban saat pemeriksaan masuk kapal. Petugas tidak dapat memproses keberangkatan karena barcode tiket yang dikirim melalui pesan singkat tidak terbaca oleh sistem. Belum. Tapi mau masuk di check-in. Iya, kan mau check-in katanya petugas di sini kan nggak bisa masuk. Pak, kalau boleh tahu beli tiketnya udah berapa lama, Pak? Sudah sekitar 2 mingguan. Selalu waspada dan hati-hati saat membeli tiket perjalanan, sebaiknya melalui agen resmi agar bisa berkumpul dengan keluarga. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan. Burung-burung ternyata dibawa mudik pemiliknya. Di Cirebon, Jawa Barat, sejumlah pemudik membawa burung peliharaannya di jalur arteri Pantura, dibawa dengan sepeda motor hingga diangkut mobil truk. Gelombang arus mudik terus terjadi di jalur Pantura. Pada Minggu pagi, data Dinas Perhubungan 20.000 kendaraan sudah melintas di jalur ini. Bahkan pemudik yang akan kembali ke kampung halaman ini membawa barang bawaan melebihi kapasitas. Arteri Pantura diwarnai pemudik yang membawa burung diangkut dengan truk hingga digendong di punggung pembonceng motor. Ternyata burung yang dibawa pemudik mulai dari merpati, kenari, hingga cucak rowo ijo. Dari Jakarta Utara. Karena hobi. Oh, hobi. Iya. Iya. Buat di ternak. Burung cucak hijau. Sengaja dibawa atau gimana? Ya, sengaja dibawa. Kalau sudah hobi, semua yang disuka akan dibawa, termasuk saat harus mudik. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Diduga menjadi korban tabrak lari, seorang pemudik ditemukan tewas di Sidoarjo, Jawa Timur. Korban terluka di kepala, sementara motor dan barang bawaannya tergeletak di tengah jalan. Luka di kepala. Seorang pemudik tewas di tengah jalan Surabaya Mojokerto, Bakung, Temanggungan, Sidoarjo. Korban mengalami luka di kepala, barang bawaan masih utuh, tergeletak di tengah jalan. Korban melaju dari arah Sidoarjo menuju Mojokerto, mendadak ditemukan tewas dengan luka di bagian kepala tanpa diketahui penyebab kecelakaan. Diduga kuat, korban tertabrak truk kontainer yang akhirnya melarikan diri ke arah Mojokerto. Jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Anwar Medika Kiran. Sementara motor korban berikut barang bawaannya diamankan di Polsek Balongbendo, Sidoarjo. Ya, orangnya kan ku taunya udah berdekat juga saya. Kasus tabrak lari pemudik di jalur Tengkorak Surabaya Mojokerto ini saat ini ditangani oleh pihak Satuan Polresta Sidoarjo. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku tabrak lari. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kemacetan mewarnai arus mudik dari Bali ke Pulau Jawa hari ini. Antrian pemudik terjebak macet hingga puluhan kilometer. Para pemudik yang akan pulang kampung ke Pulau Jawa terjebak macet hingga puluhan kilometer di Jembrana, Bali. Arus kendaraan macet total menuju Pelabuhan Gilimanuk. Ekor antrian hingga 36 km, yakni sampai depan Yonif 741 Banjar Tengah Negara. Para pemudik menyayangkan kemacetan hingga masuk ke kota negara. Biasanya sebelum pelabuhan aja dihutan. Aktivitas warga pun terganggu, terutama yang akan bepergian ke wilayah barat Kabupaten Jembrana. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Usai viral penyerangan terhadap sejumlah toko penjual obat tramadol, dua pria kembali melakukan aksi serupa dengan menyasar lapak pedagang yang disinyalir menjual obat keras tipe G di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Usai viral, polisi bergerak cepat dan terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah pedagang obat yang kabur saat dirazia. Satu persatu lapak pedagang yang diduga menjual obat tramadol diserang pemotor menggunakan petasan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sontak aksi ini membuat pedagang panik dan berusaha mengejar, perekam sekaligus penembak petasan. Perekam beralasan aksinya ini dilakukan karena para pedagang minuman ini juga menjual obat keras tipe G. Usai viral,
Polisi bergerak hingga merazia dan terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah pedagang yang lari tunggang langgang. Sejumlah pedagang kopi dan warga yang tengah asik nongkrong pun turut diperiksa. Hasilnya, salah satu warung kopi kaki lima terbukti menjual minuman keras dan didapatkan tas berisi puluhan lembar obat keras jenis tramadol. Satu orang yang diduga pemilik obat keras pun digelandang polisi. Walaupun itu memang diduga menjual dan memperdagangkan obat-obat keras, namun dikhawatirkan juga bisa melukai warga-warga setempat yang mungkin sedang melintas atau bahkan tidak mengetahui apa-apa, itu juga bisa menyebabkan luka pada diri mereka. Tak hanya di Tanah Abang, aksi pemotor penyerang pengedar pil tramadol kembali viral di kawasan Pondok Gede, Bekasi. Perekam menarasikan dan menyayangkan jika transaksi pil tramadol di sebuah lapak PKL terjadi dengan sistem COD di depan markas militer. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Tambora, Jakarta Barat diserang sekelompok remaja dini hari tadi. Para pelaku menyerang dengan bambu, batu, hingga petasan. Para remaja ini menyerang warga Jalan Tanah Serial Raya Tambora, Jakarta Barat. Para pelaku menyerang menggunakan bambu, kayu, batu, hingga petasan. Para pelaku menyerang karena balas dendam pada tawuran sebelumnya. Warga yang tersulut emosi membalas tawuran ini. Di sini tuh udah sering banget tawuran seperti itu. Nggak tahu itu yang bawa bendera tadi itu ada kemana itu nggak tahu. Yang jelas rame lah. Lokasi ini merupakan rawan tawuran dan pihak kepolisian diminta untuk melakukan patroli agar aksi ini tak kembali terjadi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Lelah dalam perjalanan mudik, rest area menjadi pilihan utama pemudik untuk memulihkan tubuh agar kembali fit. Salah satu rest area memiliki keunikan dengan panorama laut yang menawan. Pemudik pun akan disuguhkan suasana segar agar bisa beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan mudik. Suasana kendaraan pemudik dari Jakarta menuju Semarang di jalur tol saat ini sudah mulai padat. Lelah akibat panjangnya perjalanan mudik menjadikan rest area sebagai pilihan untuk mengembalikan kondisi tubuh kembali fit. Salah satunya adalah Industri Polis Coastal Rest Area di Exit Tol Batang. Rest area ini sudah bisa diakses selama arus mudik mulai 14 hingga 23 Maret 2026. Uniknya, rest area ini menawarkan pemandangan laut lepas pesisir utara Batang. Indahnya panorama laut membuat pemudik bisa melepas lelah akibat perjalanan panjang. Usai penat hilang, pemudik pun bisa melanjutkan perjalanan dengan lebih tenang dan aman. Di sini bisa menikmati banyak sekali, yaitu pemandangan, terutama pemandangan lautnya. Jadi satu-satunya rest area yang ada view lautnya. Dan di sini juga terdapat taman tematik yang bisa dinikmati. Momen mudik kali ini pun dijadikan untuk mengenalkan Industri Polis Batang yang tak hanya berkembang sebagai pusat industri, tetapi juga kota baru yang terintegrasi di Batang. Rest area ini juga sebagai satu showcase di mana kita memperkenalkan kepada publik, kepada masyarakat luas bahwa Industri Polis Batang juga akan mengembangkan sebuah kawasan kota modern terintegrasi dengan ekosistem yang lengkap. Indahnya panorama laut di pesisir utara Batang, rest area ini bisa menjadi pilihan tempat singgah pemudik yang melintas di jalur tol Trans Jawa. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kita akhiri jumpa kita pada siang hari ini. Saya Camar Haenda bersama tim bertugas. Tetap semangat dan sampai jumpa.